And, ladies and gentlemen, I think that measures on oil and even gas will also be needed sooner or later. Since the beginning of the war in Ukraine, the European Union has radically reduced its imports of coal, oil and natural gas from Russia. Next, Ukraine and Russia have blamed each other for the shelling of the Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear power plant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Saski Fitria. Kita dari kelompok 7 ingin membahas tentang dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap keamanan energi dari negara importir negara di Eropa. Saya Mahathir Mohamad Ataya. Saya Ahmad Imam Ali. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan menjelajahi dampak dari konflik antara Ukraina dan Rusia terhadap negara-negara importir energi di sekitarnya. Konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia telah menciptakan ketegangan geopolitik yang mempengaruhi stabilitas di Eropa Timur. Salah satu dampak utama dari konflik ini adalah gangguan terhadap pasokan energi, terutama gas alam. Ukraina merupakan salah satu jalur transit utama bagi gas alam Rusia yang diekspor ke Eropa. Negara-negara importir energi di Eropa mengalami lonjakan harga yang signifikan akibat ketidakpastian pasokan dari Rusia. Ini berdampak langsung pada industri, bisnis, dan konsumen di seluruh benua. Dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi, banyak negara Eropa meningkatkan investasi mereka dalam energi terbarukan dan proyek diversifikasi pasokan energi. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian pasokan energi. Beberapa langkah yang diambil oleh negara-negara Eropa seperti diversifikasi pasokan energi. Jadi negara-negara Eropa bekerja sama untuk diversifikasi pasokan energi mereka, termasuk membangun partisipasi baru untuk impor, mengisi gudang gas hingga tingkat yang cukup, dan mengurangi permintaan gas. Inisiatif seperti ini telah membantu dalam meningkatkan kapasitas energi terbarukan, terutama energi angin dan surya, yang tumbuh dengan cepat. Lalu, yang kedua, ada peningkatan kapasitas energi terbarukan. Kapasitas energi terbarukan di Eropa telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022, kapasitas energi terbarukan mencapai 27 gigawatt yang meningkat menjadi lebih dari 45 gigawatt pada tahun 2023. Kapasitas energi angin tumbuh dari 10,7 gigawatt dan pada tahun 2021 menjadi 17,9 gigawatt, meningkat dengan 67% dalam 2 tahun. Yang ketiga, penghematan biaya. Investasi dalam panel surya dan turbin baru telah membantu menghemat biaya. Jika investasi ini tidak dilakukan, harga rata-rata listrik di Eropa pada 2022 akan lebih tinggi 8%. Penggunaan energi terbarukan dalam pembangkit listrik telah menyelamatkan setiap warga Eropa. Lalu, kebijakan dan kerjasama. Jadi negara-negara Eropa ini mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis energi, termasuk mengadopsi kebijakan darurat dan bekerja sama untuk memastikan pasokan energi yang cukup dan stabil. Diversifikasi pasokan dan penghematan biaya telah membantu dalam mengurangi ketidakpastian pasokan energi. Lalu yang terakhir, pengembangan domestik. Jadi negara-negara Eropa sangat berusaha untuk meningkatkan produksi domestik mereka melalui eksplorasi sumber daya energi di dalam negeri, seperti di Laut Hitam, Laut Utara, dan Laut Mediterania. Hal ini penting untuk memastikan pasokan energi yang cukup dan stabil dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya investasi dalam negeri terbarukan dan diversifikasi pasokan energi, Eropa telah berhasil mengatasi krisis energi yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina dan telah memperkuat keamanan energi mereka. Konflik Ukraina dan Rusia ini juga mempengaruhi dinamika geopolitik global, dengan negara-negara lain di seluruh dunia terlibat dalam upaya diplomasi untuk memediasi krisis ini.
Jadi konflik Rusia dan Ukraina ini sangat mempengaruhi dinamika geopolitik global. Beberapa implikasi geopolitik yang signifikan termasuk perubahan konstelasi geopolitik. Konflik ini telah menyebabkan perubahan mendasar dalam konstelasi geopolitik global. Negara-negara di seluruh dunia telah terlibat dalam upaya diplomasi untuk memediasi krisis yang telah mempengaruhi dinamika internasional dan hubungan antar bangsa. Lalu ada krisis energi dan pangan. Konflik ini telah menyebabkan krisis energi dan pangan global yang telah mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah dan Afrika. Kenaikan harga energi dan krisis pangan telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di banyak negara. Lalu ada diplomasi dan mediasi. Negara-negara di seluruh dunia telah terlibat dalam upaya diplomasi ini untuk memediasi krisis, termasuk usaha untuk mendapatkan perdamaian melalui negosiasi. Penelitian baru menunjukkan bahwa penyelesaian diplomatik adalah mungkin dan dapat membantu melindungi kemerdekaan Ukraina dan stabilitas di Eropa. Lalu konflik ini juga berpengaruh kepada ekonomi global, yang dimana kenaikan harga komoditas dan ketidakstabilan pasar, sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat telah mempengaruhi ekonomi Rusia dan memperkuat kebijakan internasional. Dengan demikian, konflik Ukraina dan Rusia ini telah mempengaruhi dinamika geopolitik global dengan cara yang signifikan, memperkuat kebutuhan untuk diplomasi dan mediasi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas. Pada tingkat sosial dan ekonomi, lonjakan harga energi telah memberikan tekanan tambahan pada rumah tangga dan bisnis, yang dimana ini mempengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada dampak pada rumah tangga, yang dimana penurunan daya beli rumah tangga ini yang harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan mereka untuk kebutuhan energi, seperti listrik, gas, dan bahan bakar. Ini mengurangi sisa pendapatan yang tersedia untuk kebutuhan lainnya seperti makanan, pendidikan, dan rekreasi. Lalu peningkatan beban hidup. Kenaikan harga energi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa lain yang bergantung pada energi, seperti transportasi dan produksi makanan. Hal ini akan semakin menambah beban biaya hidup sehari-hari. Yang kedua ada dampak pada bisnis. Yang pertama itu peningkatan biaya operasional. Bisnis yang bergantung pada energi untuk produksi, transportasi, dan operasi sehari-hari akan menghadapi biaya yang lebih tinggi. Ini lebih mengurangi margin keuntungan atau memaksa bisnis untuk menaikkan harga produk mereka. Lalu dampak lain kepada bisnis, pengurangan investasi dan pertumbuhan. Biaya energi yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bisnis untuk berinvestasi dalam ekspansi atau inovasi. Ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengurangi daya saing di pasar global. Dampak pada ekonomi secara keseluruhan. Jadi konflik Rusia dan Ukraina sangat berpengaruh kepada ekonomi dunia. Yang pertama itu inflasi. Lonjakan harga energi seringkali menjadi pendorong utama inflasi karena kenaikan biaya produksi dan transportasi diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi untuk barang dan jasa. Yang kedua ada pengangguran. Bisnis yang tidak mampu menanggung kenaikan biaya energi mungkin terpaksa mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi biaya yang bisa meningkatkan tingkat pengangguran. Lalu yang terakhir ada krisis energi. Ketidakstabilan harga energi bisa menyebabkan ketidakpastian pasar yang mengganggu perencanaan dan investasi. Krisis energi yang berkepanjangan bisa mengakibatkan resesi ekonomi. Nah, teman-teman, tahu nggak sih teori apa yang relevan pada kasus ini? Pernah dengar teori interdependensi praktis gak? Itu loh yang menjelaskan bagaimana ketergantungan dan kerentanan antar negara dapat menciptakan potensi kerjasama dan konflik. Sebagian teman-teman pasti bertanya, apa yang dilakukan negara pengimpor pada situasi ini? Jadi, negara-negara Uni Eropa merespon dengan kompak dan cepat, hanya beberapa minggu setelah Rusia menginvasi Ukraina. Para pemimpin 27 negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk segera mengakhiri ketergantungan Uni Eropa pada bahan bakar fosil Rusia dengan mendiversifikasi pasokan dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan mempercepat transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Kerjasama terbukti menjadi cara terbaik bagi negara-negara Uni Eropa untuk mengurangi dampak krisis dan mengurangi risiko kolektif dan individu. Nah, dengan demikian, konflik Ukraina-Rusia telah menyebabkan gelombang dampak yang luas di seluruh dunia, mempertegas pentingnya keamanan energi dan kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global. Terima kasih.